Suara gong yang jernih perlahan bergema di dalam area lelang. Setelah suara gong tersebut, suara bising dan gaduh mulai surut. Banyak tatapan tertuju ke panggung kristal. Mata mereka semua berapi-api. Aku kira semua orang di sini telah menunggu sampai mereka merasa tidak sabar. Karena hal itu masalahnya, aku tidak akan berbasa-basi ataupun memberikan sambutan resmi yang akan menjengkelkan kalian. Orang tua berambut putih yang menggunakan baju mewah itu tersenyum saat dia menatap wajah-wajah yang berjejal di area pelelangan. Akhirnya, tatapannya yang kabur itu menyapu faksi yang duduk di barisan depan. Suaranya yang jernih dan kencang bergema di tempat itu. Sebagai juru lelang berpengalaman, ia jelas tahu apa yang ingin dan tidak ingin dilihat oleh orang-orang yang berada di bawah. Oleh karena itu, dia mengesampingkan perkenalannya yang tidak penting tadi dari awal acara. Tidak diragukan lagi, aksi orang tua ini telah mendapatkan banyak sorakan dari setiap penjuru tempat itu. Bahkan pemimpin sekte muda yang seram dan sedingin es dari sekte darah itu menganggukkan kepalanya secara perlahan. Karena festival pelelangan megah tahunan ini telah dimulai, aku yakin acara yang diselenggarakan oleh 8 gerbang ini tidak akan mengecewakan siapapun. Orang tua itu bertepuk tangan lembut. Ia berkata dengan suara yang jelas, aku mengumumkan bahwa pameran pelelangan kota tanda hitam dimulai dari sekarang. Di saat suara jelas si orang tua itu berhenti, sebuah cahaya pekat yang membutakan mata terpancar dari panggung kristal. Pancaran itu hanya berlangsung sebentar. Di atas panggung pelelangan yang berada di depan orang tua berambut putih itu, ada sebuah pedang panjang berwarna biru yang memantulkan kilauan pekat dari sinar yang memancar ke benda itu. Dilihat dari energi yang mengalir pada seluruh bagian pedang itu, sudah jelas bahwa senjata ini adalah sebuah senjata inti monster yang telah dibuat dengan teliti oleh seorang pandai besi termasyur. Pedang ini dinamai mata pedang dingin. Senjata ini terbuat dari logam dingin dan dipercaya dapat memotong besi seperti seseorang mencangkul tanah. Bahkan, sebuah inti monster afinitas es tingkat 3 telah ditanamkan secara sempurna di pedang ini. Jika seseorang yang sedang menguasai teknik afinitas es atau air menggunakan senjata ini untuk bertarung melawan musuh, kekuatan mereka akan jelas meningkat. Senjata-senjata magic yang kuat adalah suatu hal yang harus dibawa seseorang ketika berkelana. Jika ada yang tertarik, jangan segan-segan untuk mengeluarkan uang dari tas kalian. Uang mungkin berharga, tapi hanya berlaku pada orang memiliki kesempatan untuk menikmatinya, kan? Orang tua mengangkat pedang itu dengan tangannya. Badan dari pedang itu bergetar dan angin dingin muncul, membentuk kabut putih kabur yang sedikit demi sedikit terlihat. Ia menghadap ke panggung pelelangan dan tersenyum saat dia berkata, harga awalnya adalah 100.000. Hadirin dipersilahkan. Sebuah senjata inti monster, Xiao Yan menggumam saat dia menatap pedang panjang itu. Tetapi, ia tidak terlalu tertarik dengan pedang itu. Ia kini telah memiliki sebuah senjata pedang tumpul yang dinamai penguasa Suan berat, di mana Xiao Yan telah menciptakan gerakan besar dengan serangannya, yang bermomentum dan menekan orang lain. Ia tidak terbiasa jika disuruh untuk mengganti senjatanya menjadi sebuah pedang panjang yang runcing dan elegan. Maka dari itu, ia tidak berniat untuk mengikuti tawar-menawar untuk pedang ini. Bagaimanapun juga, ia tahu bahwa sesuatu yang luar biasa akan datang di penghujung acara. Tentu saja, kurangnya ketertarikan dari Xiao Yan tidak berarti bahwa orang lain tidak akan tertarik pada pedang ini. Untuk seorang Douze, sebuah senjata yang cocok di tangan seseorang adalah seperti sebuah kuali obat di tangan seorang ahli kimia. Senjata itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mencari nafkah. Maka dari itu, cukup banyak suara tawar-menawar yang berulang kali terdengar di tempat lelang. Tawaran pertama berlangsung beberapa menit sebelum pedang itu benar-benar terjual kepada seorang pria kurus yang terlihat lemah yang berwajah pamer, dengan harga 150.000 koin emas. Setelah pelelangan pertama berjalan dengan lancar, berbagai macam harta karun, baju baja, teknik dou, teknik qi, bahan dasar obat-obatan, dan lain-lain, membuat mata para pengunjung berkilau. Mereka mulai bermunculan di panggung lelang. Xiao Yan sempat terpana ketika dia melihat seseorang berbadan kecil yang cantik terdorong ke tempat lelang. Gadis itu tidak terlalu tua, terlihat seperti berumur 22 atau 23. Namun bentuk tubuhnya telah matang hingga membuat orang tertegun. Wajah kecil yang terlihat malu itu bisa seketika terlihat menakjubkan dan meningkatkan hasrat lelaki yang berada di panggung lelang. Satu persatu dari para lelaki berubah menjadi seperti serigala.
Akhirnya, tawar-menawar itu berakhir dengan tawaran tinggi dengan harga mendekati 130.000, membuat ahli lelang berambut putih di tempat itu membuka mulutnya dan tersenyum. Xiao Yan duduk di atas kursi empuk dan dengan acuh melihat badut di sekitarnya. Ia menutup matanya dan menunggu sesuatu yang dapat memunculkan ketertarikannya. Tidak terlalu banyak barang unik yang dapat menciptakan suasana pecah di pameran lelang ini. Ditambah lagi, orang-orang yang melakukan tawar-menawar adalah mereka yang duduk di belakang. Faksi-faksi kuat di barisan depan yang memiliki banyak kekayaan belum mengajukan satupun tawaran hingga sekarang. Suara gong kembali terdengar dari panggung kristal. Ahli lelang berambut putih itu penuh dengan senyuman ketika dia menerima piring perak kecil dari tangan seorang pelayan perempuan. Ada 2 buah botol giok di atas piring perak itu. Ada pula pil hijau di sekeliling 2 botol giok tersebut. Saat pil itu ditunjukkan, banyak tatapan tertuju kepadanya. Ternyata pil itu adalah sesuatu yang diminati banyak orang dan setara dengan metode Qi dan teknik Dou di benua Dou Qi ini. Ditambah lagi, bahan dasar yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang dari pil ini membuat hadirin di sana berbondong-bondong mendekatinya. Pil ini dinamai pil roh hijau. Aku pikir ada cukup banyak orang yang telah mendengar nama itu. Pil itu dapat membantu orang yang berada di puncak tingkat dosi dalam waktu yang lama untuk menembus penghalang mereka dalam 1 kali pemakaian. Terlebih lagi, pil roh hijau ini adalah bagian dari kelas 2 garis. Jika seseorang cukup beruntung setelah mengkonsumsi pil ini, ia dapat dengan ganas melonjakkan kekuatannya sebanyak 2 bintang. Ahli lelang berambut putih itu menunjuk ke pil di dalam botol dan tersenyum saat dia menjelaskan hal tersebut. Si ahli lelang terdiam ketika keributan dimulai di tempat lelang. Banyak orang menatap dengan antusias ke botol giok di atas piring perak itu dengan mata yang berapi-api. Pil yang dapat mematahkan penghalang antar tingkat kekuatan semacam ini hanya bisa dilihat oleh mereka yang beruntung, tetapi tidak bisa berharap untuk memilikinya, bahkan di daerah pelosok hitam. Dousi dan Dadousi hanya berbeda 1 kata. Namun, jika telah menginjak tingkat Dadousi, seseorang dapat benar-benar dianggap telah mencapai level di mana dia memiliki pijakan untuk perjalanan dalam melatih Dou Qi mereka. Maka dari itu, banyak orang yang hanya berhenti di tingkat Dousi lalu tidak dapat naik ke tingkat berikutnya dalam waktu yang lama. Tetapi, masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan pil roh hijau itu. Karena pil ini, bahkan beberapa dari faksi raksasa di baris depan menjadi tertarik ketika pil itu muncul. Sebuah pil roh hijau yang dapat membentuk seorang Dadousi. Melirik pil itu dari penggunaan jangka panjang, transaksi bisnis ini memang cukup menguntungkan. Meskipun orang di puncak terkuat adalah para penguasa daerah pelosok hitam, kelas Dadousi adalah pilar menengah dari banyak faksi. Sangatlah bagus jika seseorang bisa merekrut beberapa dari mereka. Tentu saja, karena semua orang telah mendengar nama pil roh hijau, aku pikir kalian semua juga mengetahui efek sampingnya. Si ahli lelang tersenyum. Kelicikan terpancar dari matanya. Ia tidak memberitahu reaksi dari pil roh hijau dengan jelas, tetapi dengan samar mengacu kepada hal itu. Setelah itu ia melambaikan tangannya. Harga dimulai dari 330.000. Sebuah suara teriakan keras terdengar dari penawar yang duduk di belakang. 340.000. Terlihat jelas banyak orang yang tertarik dengan pil roh hijau 2 garis. 350.000. Tawaran awal terlewati setelah kurang dari 1 menit. Xiao Yan terdiam dan duduk di kursinya. Jarinya terjalin satu sama lain. Di saat dia mendengar suara dari tawaran yang terus naik berulang-ulang, tanpa sadar ia tersenyum tipis di bawah jubah hitam yang ia kenakan. Sejauh mana pil roh hijau disambut di daerah pelosok hitam ternyata melebihi perkiraannya. Dalam situasi ini, paling tidak dia memiliki uang cukup untuk membeli semua ramuan obat untuk pil ungu pemulih roh. Teriakan tawar-menawar berulang kali terdengar satu persatu di dalam area pelelangan. Hanya dalam waktu 10 menit, harga dari sebuah pil roh hijau meningkat dari 330.000 menjadi sekitar 400.000. Ketika tawaran telah sampai ke level ini, teriakan-teriakan mulai jarang terdengar. Setelah itu, jika 1 pil berharga 400.000, 2 pil akan berkisar 1 juta. Harga tersebut terlalu tinggi untuk kebanyakan orang. 550.000. Ketika tawaran berhenti di 490.000, sebuah suara yang agak pelan dan dingin terdengar dari barisan depan. Mendengar harga tersebut meningkat sebesar 60.000, Xiao Yan mengangkat kepalanya dengan perlahan.
Tatapannya yang agak aneh terpaku ke sosok dari pemimpin sekte muda dari sekte darah. Hatinya menggumam dengan perlahan, apakah dia juga tertarik dengan pil roh hijau? Setelah pemimpin sekte muda dari sekte darah meneriakkan sebuah harga, rumah lelang yang tadinya berisik kini menjadi jauh lebih sunyi. Beberapa orang yang berencana menaikkan harganya sekali lagi saling menatap satu sama lain lalu terpaksa duduk. Meskipun mereka punya uang, mereka sudah pasti tahu batas mereka dan konsekuensinya jika mereka melawan sekte darah. Karena sudah begini, lebih baik mereka menyerah. 560.000. Namun, ketika Xiao Yan berpikir harganya akan berhenti pada 550.000, suara pelan mendadak terdengar. Semua mata beralih kepada teriakan itu sebelum akhirnya terhenti pada sosok berusia paruh baya yang menggunakan jubah berwarna abu-abu tulang yang berada di baris depan. Mereka agak memberengut saat hati mereka bergumam, seseorang dari makam tengkorak hitam. Makam tengkorak hitam termasuk faksi yang cukup kuat di daerah pelosok hitam. Dikatakan bahwa latihan mereka menggunakan metode Qi yang sangat tidak biasa. Ditambah lagi, afinitas elemen mereka cenderung ke elemen kegelapan yang langka. Dan juga, hanya ada sedikit orang yang berasal dari makam itu. Namun mereka semua adalah para elit yang kuat. Mereka biasanya memiliki konflik tanpa henti dengan sekte darah, tetapi mereka tidak pernah menunjukkan kekuatan asli mereka karena larangan dari pemimpin kedua sisi. Ketika ia mendengar ada seseorang yang membuat tawaran bersaing, mata dari pemimpin sekte muda dari sekte darah seketika terlihat muram dan dingin. Ia menoleh dan menatap ke wajah datar dari seorang paruh baya. Ia berkata, 580.000. Si pria paruh baya masih tetap bermuka datar, saat dia berteriak dengan tubuhnya yang santai. 590.000. Tatapan dari seluruh penjuru pelelangan tertuju pada dua orang ini. Faksi-faksi di barisan depan tidak berpartisipasi. Mereka hanya melihat ketertarikan dari dua orang ini, saat mereka membayangkan seberapa tinggi harga yang akan mereka tingkatkan. Pemimpin sekte muda, 500.000 adalah puncak harga untuk sebuah pil roh hijau 2 garis. Jika kau terus menambahkan harga, kau akan rugi cukup banyak. Ditambah lagi kita harus menyisihkan uang untuk nanti. Melihat pemimpin sekte muda dari sekte darah bersikeras meningkatkan tawarannya sekali lagi, sesosok orang tua bergegas berbisik kepadanya. 600.000. Muka pemimpin sekte muda dari sekte darah mengkerut perlahan. Ia merenung sekejap sebelum mengumumkan tawaran terakhirnya. Ia akhirnya memutuskan untuk menyerah dalam tawar-menawar ini jika pihak lain meningkatkan harganya lebih jauh. Berlawanan dengan perkiraan orang lain, pria paruh baya bermuka datar itu tidak membuka mulutnya setelah pemimpin muda itu mengumumkan harga tersebut. Ia duduk kembali di kursinya dan sebuah muka mencemooh muncul dari wajah datarnya. Aksi dari pria paruh baya itu membuat pemimpin sekte muda sekte darah Fan Leng tidak berseri. Ia segera menyadari apa yang telah terjadi dan sebuah kegelapan keluar dari ujung mulutnya. Ia berkata dengan pelan, "Sangat bagus. Jika ayah ingin bertindak kali ini, biarkan aku mengurus Mo Erhan ini. Aku ingin dia merasakan sakitnya saat seluruh darahnya tersedot." Pemimpin sekte muda Fan Leng memberikan tawaran 600.000 koin emas untuk satu pil. Siapa lagi yang ingin meningkatkan harganya? Jika tidak ada, lalu 2 pil roh hijau 2 garis akan menjadi miliknya. Ahli lelang berambut putih cukup puas dengan harga tersebut. Ia seketika tersenyum saat dia bertanya kepada kerumunan orang. Ketika ia tidak melihat satupun respon, ia akhirnya memukul palu lelang di tangannya ke arah bawah. 1.200.000. Bukan harga yang buruk. Dasar bodoh. Senyum mengejek keluar dari bayangan jubah hitam. 1.200.000 akan menuju ke kantong uang Xiao Yan yang sudah terkuras habis. Setelah lelang pil roh hijau, beberapa barang lainnya tidak ditawar di harga yang tinggi. Harga dari beberapa barang selanjutnya hanya meningkat sedikit sebelum mereka benar-benar terjual ke seseorang. Hal ini menyebabkan si ahli lelang cukup kecewa. Penjualan itu terkait dengan evaluasi dan pendapatannya. Namun, dia sangat beruntung bahwa tawaran yang sedikit ini tiba-tiba meningkat setelah berjalan selama 10 menit. Bahkan, Xiao Yan menjadi terkejut pada barang yang sedang dilelang. Ahli lelang itu berhati-hati ketika mengambil gulungan terbuat dari gio kuno di atas panggung kristal. Wajahnya dipenuhi misteri ketika dia menatap ke pengunjung. Para hadirin, barang yang akan dilelang selanjutnya ada sesuatu yang akhir-akhir ini jarang terlihat. Barang ini adalah semacam teknik Dou.
Karena metode untuk membuatnya telah hilang, sekarang gulungan ini menjadi sangat langka. Ketika mendengar penjelasan dari ahli lelang, Xiao Yan mulai merasa sesuatu di hatinya. Teknik dou terbang, sayap langit kelelawar petir. Tangan si ahli lelang bergetar. Gulungan itu tiba-tiba terbuka ke bawah. Dalam sekejap, sepasang sayap kecil kelelawar berwarna hitam muncul dengan aura gaib di hadapan semua orang. Seperti yang aku kira, Xiao Yan terpana ketika dia melihat sepasang sayap kelelawar yang istimewa. Ia menghembuskan nafas panjang ketika ia menggumam di hatinya.